Iya. Ya, oke, awas. Silikat kan. Kita bikin kopi. Halo, selamat malam teman-teman. Ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 1, kita belum bisa tidur ya. Dan kita belum bisa tidur nih saya sama Mas Brian. Ya Mas Brian. Iya. Ngantuk dong? Belum. belum. Ya belum ngantuk. Jadi tadi sempat cerita-cerita juga sih tentang pendakian kemarin ya. Kemarin karena teman-teman ikutin kan saya mendaki di Gunung Prau. Lalu saya lanjut ke Gunung Sindoro, tapi ke Gunung Sindoronya vlognya belum. Sorry, saya sambil ini. Vlognya belum saya upload ya. Kemarin ada cerita atau hal yang menarik nggak pas waktu pendakian? Yo ada sih banyak. Kemarin kan kebetulan saya juga sendiri toh. Aku kan juga sendiri solo hiking. Spoiler dikit juga boleh Mas. Spoiler dikit. Buat teman-teman yang sudah menantikan. Tapi ini bocor, vlognya bocor sedikit. Ya nggak apa-apa. Kita bocorin vlognya sedikit ya yang di Sindoro. Kemarin itu ada satu hal menarik yang saya ini alamin di pendakian Gunung Sindoro. Waktu itu Sindoronya kan tak pilih Ndoro Arum. Ndoro Arum itu masuknya Desa Banaran, kecamatannya Garung kalau nggak salah, itu Wonosobo ya. Wonosobo. Nah, jaraknya kan saya pilih Garung itu karena jaraknya dari Basecamp Wates itu cuma setengah jam. Dan kedua alasannya karena saya sendiri, Gunung Sindoro itu yang boleh solo hiking itu ya salah satunya Ndoro Arum. Makanya tak pilih itu gitu. Di perjalanan ke Basecamp Ndoro Arum itu aku kan mampir ke pasar Gejajar. Nah di situ beli logistik tambahan gitu. Terus di depan tokonya yang tak beli itu ada yang jualan sate ayam. Dan itu kayak menggoda sekali gitu. Akhirnya aku beli buat bekal di perjalanan di pendakian Gunung Sindoro nanti tak beli, terus aku lanjut perjalanan. Nah di perjalanan itu ke pertigaan yang belok ke arah Desa Banaran itu tak putuskan untuk, karena pakai Google Map itu disasar ke Mbah Google, jadi muter-muter terus. Oh ya. Kan biasa Mbah Google muter-muter. Tak matiin mapnya, aku ngandelin tanya orang gitu. Kayaknya jalurnya kan udah nggak jauh gitu. Aku tanya orang itu, bapak-bapak tukang ojek, terus dikasih tahu jalan itu waktu itu lewat desa apa namanya ya, aku lupa. Pokoknya dikasih tahu jalan lewat sini Mas gitu. Ini tanya. Aku beberapa kali tanya orang gitu loh, dan ya betul jalan itu dan ditunjukkan. Ya ini pokoknya terus meyakinkan gitu loh. Cuma nanti lewat hutan sedikit terus balik lagi gitu, muter dikit gitu. Ya tak pikir itu jalannya enak gitu loh. Ternyata itu jalannya itu, di videonya ada ya. Jalannya itu kayak makadam, batu, sempit, ladang atau malah pokoknya diantah barantah itu. Dan jadi itu aku jadi ojek gunung. Itu. Tapi mungkin bagi orang-orang situ jalan itu mungkin biasa ya. Biasa ya. Tapi bagi orang awam, luar datang biasa yang mau mendaki juga. Tapi kan mau mundur, ya udah wes nyemplungnya kejauhan, jadi ya maju terus gitu loh. Akhirnya kan sampai di Basecamp Banaran. Nah Basecamp Banaran itu sebenarnya jarang sekali pendaki yang ke situ. Salah satu basecamp yang masih kurang populer lah ya. Kayak Singolangu. Jadi itu di pos registrasinya nggak ada yang standby. Pas itu aku bingung karena sinyalku itu situ hilang, kadang ada kadang enggak gitu loh. Dan nggak bisa WA itu nggak bisa. Terus ngubungin orangnya gimana gitu. Nah kebetulan itu ada ini mas-mas yang jualan sayur berhenti di rumah depannya gitu. Nah, aku minta bantuan ke masnya, kan orang situ ternyata, tak buat WA penjaganya, yang pengelolanya gitu. Terus sama masnya kan diteleponin orangnya. Nah waktu itu si masnya itu bilang dibohongin sama masnya. Jadi intinya gini, kamu buka wisata harus tanggung jawab, harus standby lah gitu. Intinya gitu loh. Jadi masnya itu bilang ini ada pendaki 25 orang, cepetan ke sini gitu. Padahal aku sendirian. Tapi masnya bilang 25 orang pendaki cepetan ke sini gitu, dibohongin. Terus nggak berapa lama itu pengelola basecampnya itu datang. Pengelola basecampnya datang, ya mas-mas lah namanya, kalau nggak salah Mas Lutfi ya kalau nggak salah. Terus di situ saya ngobrol santai dulu sama Mas Lutfi, terus dikasih ini form registrasi. Nah, form registrasi itu isinya ya biasa ya, kita ngisi biodata kan gitu, sama ada larangan, aturannya gitu, larangan
larangan-larangan dan kita melis bawaan kita apa saja itu. Logistik kita. Nah di situ ada yang unik sih, ada satu, jadi yang ada yang sudah ditulis gitu ya, misalnya logistik mie ayam mie instan gitu. Mie ayam enak banget. Mewah itu gunung mie ayam. Kok sampai mie ayam apa namanya, ini sudah ngantuk ini teman-teman, sudah ngantuk. Dan ini tadi GoPro-nya ini bermasalah ya, kayaknya sama mbahnya sini disuruh tidur gitu. Soalnya udah jam berapa sekarang Mas? Dan jam 2 kurang seperempat. Wah. Berisik kita soalnya di sini. Oke, tak lanjut. Misalnya mie instan, terus kopi, beras gitu. Nah di situ ada satu tulisannya daging gitu. Itu sudah disilang dari sana. Waktu itu tak baca, tapi aku nggak sadar kalau ternyata aku tadi kan bawa sate. Ya sate. Tapi aku nggak kepikiran sate itu daging, itu nggak kepikiran. Ya. Jadi tak tulis di bawah sate gitu. Satu gitu. Terus lontong 2 kalau nggak salah gitu. Baca penjaganya. Mas ini kebetulan bilang, tapi masnya nggak bawa daging kan gitu. Nggak bawa Mas. Aku belum kepikiran sate itu daging. Jadi nggak bawa Mas gitu. Terus tak baca lagi, loh daging. Aku bawa sate. Tapi aku bawa sate Mas gitu. Sate kan daging juga kan, belum dibumbuin. Lebih baik jangan Mas gitu. Aku mikir, waduh mati ini. Terlanjur beli ya, terlanjur bawa sate tapi nggak tahu ada aturannya itu. Ada aturan nggak boleh bawa daging. Terus tak tanya kenapa Mas? Nah, intinya ya kepercayaannya masyarakat situ, kearifan lokalnya lah gitu ya, dari mbah-mbahnya itu. Memang ada aturan adatnya situ, kalau naik Sindoro itu nggak boleh bawa daging, baik itu daging mentah ataupun daging matang. Ya. Nah alasannya, ya kalau tak tanya alasannya apa, ya pokoknya dari mbahnya gitu ya, biasa. Walaupun saya udah tahu sih, aku udah tahu kalau ya paling Masnya bilangnya juga gitu. Tapi tak tanya, ya ternyata benar. Nah yang bikin bingung itu sebenarnya pas itu aku puasa gitu loh, kan nggak bisa makan. itu aku niatnya beli tak buat buka di nanti gitu. Terus akhirnya karena aku puasa sini satenya buat Masnya aja gitu. Akhirnya tak kasih Masnya itu, tapi lontongnya sama sambelnya tak bawa. Dagingnya aja tak tinggal. Ya rezeki ini Mas ya, dapat sate. Pagi-pagi dapat sate. Berkaitan itu mungkin nggak tahu ya alasannya apa, tapi kalau secara logis mungkin nggak boleh bawa daging itu, mungkin di situ masih banyak hewan liar. Daging kan mengundang ya, baunya itu tercium. Ya mungkin itu. Mungkin itu alasannya. Tapi kalau mungkin juga ada alasan lain yang bersifat mistik gitu ya, nggak tahu juga ya, tapi ya intinya nggak boleh lah ya, kita hormati aja kepercayaan mereka ya. Lebih baik kita nggak bawa daging gitu. Terus lanjut habis itu setelah registrasi nggak berapa lama aku berangkat. Pas mau pos 1 gitu itu masuk ladangnya udah mulai menyempit ya, kalau ngecek itu berhentinya di situ gitu loh. Nah itu terdengar suara anjing itu banyak sekali. Ya, jadi di ladangnya itu ternyata itu banyak sekali anjing penjaga gitu, anjing penjaga yang dipelihara warga. Jadi dari situ aja kan udah kelihatan kalau mungkin di situ kan pasti banyak hama, mungkin babi atau hewan-hewan pengganggu ladang gitu ya. Iya. Makanya sih. Ada banyak anjing di situ. Nah di tikungan terakhir yang mau ke pos 1 itu jarak anjingnya itu dekat banget dan galak. 2 anjing itu galak banget, sudah mau nubruk, tapi dia kan dirantai. Ya untungnya dirantai. Kalau nggak dirantai ya dikejar, aku nggak tahu itu yang nulungin siapa, nggak tahu. Karena itu udah masuk hutan, udah mau masuk hutan gitu. Nah di situ bikin ini juga sih, bikin apa? Ciut nyali ya. Mental juga. Kena. Ya tak rekam buat konten, tapi ya itu pura-pura ini aja. Padahal takut itu. Pura-pura tegar, pura-pura tegar tapi takut. Pura-pura berani. Terus lanjut itu pos 1. Ini tak ceritain yang menarik aja ya. Kalau yang fullnya kan di nanti vlog sebelah. Kalau tak ceritain di sini nanti vlognya nggak ada yang nonton. Benar. Bocornya terlalu banyak. Lanjut gitu. Waktu itu rencana itu ngecamp aku itu di pos Bayangan 3 katanya. Itu rekomendasi camp. Tapi awalnya aku niatnya itu di atas lagi, cari tempat yang enak, mungkin di Bayangan 4, pos Bayangan 4 atau pos 4.
yang enak mana ya toh, supaya besok summitnya itu nggak jauh gitu loh. Bener-bener. Karena aku tahu kalau summitnya Sindoro itu ini banget, perjuangan banget, menuki. Nah itu terus ya, ternyata di perjalanan hujanan dan ya, singkat cerita tak putuskan ngecamp di pos Bayangan 3. Sesuai rekomendasi base camp. Ya, ternyata memang tempatnya itu tertutup enak, jadi aman dari angin dan datar dan cukup luas untuk banyak tenda muat sih, ada beberapa tempat lapang gitu. Pas malam itu karena aku kan cuma pakai flashlight gitu, cuma flashlight kan, kalau cuma flashlight di shelter flashlight kan di bawahnya itu ada sedikit lubang, lubang loh. Dan memang kelemahan flashlight kan kalau di di alam bebas itu biasanya kan hewan bisa masuk ya, serangga atau hewan lain kan bisa masuk gitu. Nah di situ itu mulai ada gangguan. Ada gangguan. Lampu masih tak hidupkan, ya toh. Lampu sambil makan jagung enak itu. Cerita sambil makan jagung nggak entuk ya. Betul. Satu suapan. Malam itu lampu tak matiin semua. Terus aku bikin teh kan sambil makan roti. Terus rotinya habis kan, tehnya mateng ya toh, airnya bikin teh. Aku nunggu tehnya itu agak dingin. Roti tak taruh. Terus aku itu tiduran gitu loh, rebahan gitu. Bablas ketiduran. Kebangun gara-gara suara berisik. Kresek gitu. Di luar tenda. Nah, ini ilustrasinya. Atau mungkin itu jangan-jangan aku. Pikirku, waduh apa ini? Aku mendaki nggak mungkin lah. Jangan-jangan babi ini aku gitu kan. Ini. Babi hutan. Situ soalnya banyak jejak babi juga. Daharannya gelap, babi malam hari juga. Sendirian ya toh. Tapi suaranya kalau babi kurang mengganggu, bukan babi sih kayaknya. Tapi suara kresek-kreseknya apa gitu. Tak pikir kan gelap karena lampunya kan tak matiin. Sambil mikir aku, apa ini? Aku baru inget, wah ini jangan-jangan rotiku gitu. Kan rotiku tadi tak buka, ada yang nyuri nih. Terus lampu tak hidupin, beneran roti ini hilang. Roti hilang, jadi kayaknya mungkin itu diambil tikus. Masuk ke dalam kan, rotinya tadi habis tak makan kan masih buka. Jadi mungkin baunya atau gimana kan gitu. Iya. Digondol, jadi dicuri, tapi aku nggak tahu yang nyuri. Langsung aku keluar, tak kejar loh. Udah nggak ada, udah masuk di semak-semak, tapi suaranya ada kresek. Wah, dibawa ke sana tapi udah nggak kelihatan. Wah, mati nih. Padahal roti itu baru 1 cuil, jadi roti yang itu loh. Yang cuil diisi 5 gitu loh. Coklat dalamnya kan baru 1. Tak sobek 1 gitu. Akhirnya ada ya? Iya, tak ambil 1. Jadi kan isi 6 apa 5 ya gitu. Biasanya roti sobek-sobek itu loh. Sobek gua. Coklat enak padahal udah ngajar ya. Tak ambil 1, aku tiduran tak taruh gitu. Ini hilang, aku nggak ngerti ngambil, mau ketiduran. Nah, suaranya ada tapi nggak mungkin kalau tak kejar mau ke bawah terus semak-semak ya, takut juga kalau ada hewan lainnya tuh kan malam sendirian. Terus tak biarin, padahal waduh ini jadi niatku tak sama ngeteh atau ngopi itu makan roti malah dicolong. Tapi jujur bersyukur juga sih. Karena awalnya tak kirain babi. Kalau babi, wah bingung ini ngatasinya. Cupat kayak soalnya. Ya dilema juga. Kalau lampu tak hidupin itu serangga kan datang. Karena sebelumnya itu lampu tak hidupin itu serangga pada datang. Jadi ada ulat di dalam itu masuk. Ulat tak sentil dia keluar. Terus ada yang kayak tomcat tapi lebih besar, hitam, besar itu banyak banget masuk tenda. Tak sentilin satu-satu keluar. Wah, itu dia cahaya. Cahaya. Iya. Apa? Sensornya ke cahaya. Ya ini ngerumunin cahaya itu lampu. Jadi tak matiin. Itu terus ini lanjut aja ya, potong-potong. Jadi nanti untuk lengkapnya lihat vlog aja. Lanjut cerita itu paginya aku sampai itu jam kalau nggak salah 5:30 waktu itu, pokoknya masih gelap lah ya. Jalan pos Bayangan 3 ke pos 3 itu ternyata ini jalannya agak nggak jelas,
Jadi aku sempat salah melipir gitu. Salah melipir di Ilalang, jadi nyibak Ilalang. Padahal jalannya yang sini, aku jalan ke sini. Tapi untungnya kan itu punggung gitu ya. Ya sebenarnya kalau lurus ya pasti ke puncak. Tapi aku mikir itu naiknya gampang sih, pasti ke puncaknya itu gampang. Tapi turunnya kalau nggak ada jalan, iso salah jalan kan bahaya gitu. Jadi harus tahu jalannya yang jalur yang aslinya gitu loh. Untungnya setelah meraba-raba gitu, akhirnya beberapa saat itu ketemu jalurnya dan habis itu udah jelas terus jalur itu kelihatan terus walaupun ada ketutup dikit tapi jelas terus. Nah itu perjuangan banget ya. Summit Sindoro itu memang perjuangan. Sindoro, ya. Apalagi pagi gitu, dingin, nanjak, angin kenceng banget, udah perjuangan banget. Dan jalur ini kelihatan lama nggak di atau jarang yang mendaki itu dari ininya. Plang-plangnya itu udah banyak yang hilang gitu. Udah roboh, udah hilang itu, rusak-rusak lah, rusak. Nah waktu itu singkat cerita itu pas summit itu perjuangan banget ya, karena itu tadi angin dingin, terus nanjaknya itu Sindoro luar biasa. Tapi jalur Ndoro Arum itu ternyata itu view-nya bagus, jos, mantap bener. Jadi ya, waktu itu nggak tahu juga kebetulan gimana cuacanya bagus, dapat samudrawan itu nanti ada videonya di vlognya bisa dilihat. Itu kayaknya kalau istirahat ngadep sana itu terus kayak nggak mau beranjak gitu loh. Menikmati terus ya. Bagus banget. Cuma ini kekurangannya karena kita berangkatnya dari sisi baratnya ya, barat gunung. Jadi sana udah terang gitu ya, tapi kita masih ketutup gunung kan ya. Jadi masih dingin. Sinar matahari itu belum kena ke tubuh kita gitu. Sampai mungkin agak siang sih, agak siangan gitu baru sinar matahari itu nyampe ke kita. Terus setelah itu ngelewatin sedikit jalur ekstrim, habis itu puncak sih. Dan jalur ini sebenarnya juga lumayan cepat sih kalau fisik bagus. Jalur ini cepat, jalur Ndoro Arum ini. Umumnya kalau Sindoro itu yang ramai kan dari Kledung, Alang-alang Sewu. Nah, itu sebelah sana. Nah itu jadi kita datang dari sebelah sini. Jadi nanti kita lewat Segorowedi atau Telaga Pasir ya, lupa aku namanya. Segorowedi kayaknya. Itu di situ terus naik ke puncak kan. Dan beruntung sekali pas itu cuaca cerah. Jadi view-nya kebuka semua gunung-gunung, terus kawah terlihat. Jadi aku baru tahu ternyata di Sindoro itu di dekat kawahnya itu ada kayak air gitu, nggak tahu. Kayak kubangan. Ada air tapi kan di kawah bawah gitu ya. Terus sebelahnya itu belerangnya itu kelihatan yang ngeluarin. Kelihatan banget karena waktu itu kebuka. Terus di sebelah sini itu juga ada kayak danau gitu. Nggak tahu itu airnya panas apa enggak, aku nggak berani turun. Itu ada. Nah pas naik ke kawahnya itu di seberang sana itu terlihat ini pendaki itu memang dari Kledung ya, jadi kelihatan di sana itu pendaki dari arah Kledung atau puncaknya Kledung itu Latar Rombo itu kelihatan. Nah aku kan inget itu gitu. Jadi aku muter ke situ, terus gabung sama pendaki lain itu banyak banget dari Surabaya, dari mana-mana itu, just kenalan lah sambil foto-foto. Dan aku datang dari sisi lainnya gitu. Jadi mereka paling kaget, wah ini dari mana ini? Kok dari sana sendirian. Dari sana sendirian muncul gitu. Terus habis itu singkat cerita di puncak bentar, menikmati puncak bentar. Habis itu aku balik lagi terus ke yang tadi puncaknya Ndoro Arum yang tadi. Nah aku pas naik itu kan sebenarnya nyari makamnya gitu. Makamnya, ada makam di situ. Tapi nggak ketemu pas itu. Padahal aku pengen banget ke makamnya gitu. Yes, tak pikir ya udahlah belum berjodoh, aku nggak tahu makamnya yang sebelah mana. Terus aku mau turun gitu. Pas mau turun itu ternyata makamnya itu di sebelahnya gitu. Sebelah mau turun itu. Sebelah kirinya. Ya jalan mau turun itu. Ntar tadi pas naik aku nggak kelihatan karena tak lihat langsung plang puncaknya gitu. Jadi terus kayak, ternyata makamnya di sini. Ini ternyata ini gitu. Jadi kaget itu, terus bersyukur kayak apa ya? Ya kayak diingetin, kayak dikasih tahu. Dikasih tahu gitu loh. Aku kayak terima kasih gitu.
ternyata aku sih diizinin gitu, diizinin melihat makamnya gitu. Terus aku sempatkan berdoa sebentar kan di situ, berdoa bentar, habis itu turun. Habis itu turun lancar sih, sempat kepleset di sini luka sih, tapi nggak kerekam pas tak matiin kameranya karena jalurnya curam banget. Terus sampai mana itu camp, singkat cerita sampai camp gitu, masak, terus ya biasa istirahat bentar gitu, terus lanjut turun, ya toh, lanjut turun, lancar lah pokoknya, lanjut turun itu sampai di itu tadi di ladang warga. Singkat cerita sampai di ladang warga itu ini ketemu apa namanya warga yang di ladang itu loh. Mereka itu kayak aneh untuk dilihatin dari puncak Mas nih, tapi dalam bahasa Jawa ya, dari puncak Mas gitu, kayak aneh lihatin, ini kok dari puncak sendirian jalan kaki nggak ngojek, karena umumnya itu di bawah pos 1 sampai base camp itu karena jauh itu ngojek, orang-orang umumnya ngojek, aku jalan kaki gitu. Jadi mungkin mereka antara heran dan kasihan mungkin. Tapi ini banget waktu itu, waktu naik itu aku sempat sanksi karena pas di perahu itu kan lututku kan agak kerasa gitu kan. Turun dari Sidoarjo tak pakai deker, tapi nggak kerasa sakit sama sekali. Jadi nggak tahu ya wis kayak apa, mungkin karena sugesti rasa senangku yang sudah keinginanku di puncak sudah terpenuhi semua gitu ya, explore juga ini makam juga itu, atau memang istilahnya sama gunungnya itu aku diizinin lah ke situ gitu, nggak tahu, pokoknya aku merasa ini aja gitu, kuat lah gitu, pokoknya kuat, dan kaki itu sehat, pokoknya nggak ada sakit-sakitnya sama sekali. Terus di ladang itu ya banyak itu orang ladang nyapa gitu. Terus yang terakhir itu ada bapak-bapak lah, mas-mas lah ya, bapak-bapak itu tanya, dari puncak Mas ya? Sendirian ya. Dia jalan gitu. Ternyata dia itu mau turun, ngambil motor toh, turun lagi itu bawa motor, terus berhenti di depan, ayo Mas bareng, nawarin bonceng. Terus aku kan memang niatku jalan, jadi aku waktu itu nolak gitu loh, udah tak jalan aja Pak gitu, nggak apa-apa, ayo jauh loh. Sudah Pak, nggak apa-apa pokoknya gitu. Aku nolak terus, tapi bapaknya maksa terus karena ya kasihan, terus bilang jauh loh Mas, udah nggak apa-apa, bareng aja nggak apa-apa. Terus aku intinya kan nggak mau kan ya, karena aku memang niatku jalan dan mungkin ngerekam, dokumentasikan juga. Aku bilang bapaknya, udah Pak, makasih banget nih, intinya gitu. Terus saya jalan aja karena sambil ngerekam, aku bilang gitu. Oh ya udah gitu. Tapi setengah nggak ini, bapaknya setengah masih pengen ngajak bareng gitu loh, setengahnya itu. Terus dia jalan gitu, ya aku setengah nggak enak juga nolaknya sih, cuma ya aku pengen jalan gitu. Nah itu kebetulan ya aku tak bilang tadi, nggak tahu kayak kaki itu sehat banget, aku jalannya cepet banget. Nah ternyata si bapak tadi itu ngambil pupuk gitu loh, balik lagi ke atas lagi. Nah itu ketemu aku itu wes udah di jauh di bawah gitu. Ya bapak lihat aku, loh Mas kok cepet banget sudah sampai sini. Jadi jalan gue cepet banget aku. Udah sampai itu bapak aku ya bingung, masa cepet sih ya, aku bilang. Oh iya Pak, aku gitu bilang gitu. Pak kayak heran gitu. Oh, sudah sampai sini gitu. Terus singkat cerita lagi kan sampai base camp. Nah ini yang agak kurang enak sih. Sampai base camp itu jam berapa ya? Masih jam 1 atau jam berapa lupa. Apa jam 12 itu. Lupa lah, nanti di vlog ada. Itu base campnya tutup. Nggak ada yang jauh jaga lagi. Nah padahal kemarin tuh aku udah tak pastiin loh. Mas ini besok base campnya tutup jam berapa? Maksudnya kalau aku turun biar ada orangnya gitu. Masnya jawab buka 24 jam Mas. Aku bilang enggak, maksudku kalau pas aku turun nanti nggak usah nyari intinya gitu loh. Yang di pos jaga siapa? Katanya 24 jam ya wes gitu, ya udah. Nah ternyata pas turun itu base campnya tutup gitu loh. Terus untungnya itu sinyalku pas muncul lebih sering muncul, tapi ya lama, kadang muncul kadang hilang. Tak WA base campnya, Mas aku mau ngambil KTP gitu intinya gitu, ngambil KTP.
terus lama terkirim, masnya balesin, wah saya lagi kerja mas, tak hubungin orang yang di rumah dulu, maksudnya mungkin pengelola lain yang ada di rumah gitu, dihubungin. Ya. Oke ya, sampai setengah jam lebih, hampir 1 jam itu belum ada yang datang. Tak WA lagi mas, masih lama tuh, saya soalnya mau segera pulang karena jarak jauh ya toh. Ya. Dan ini mau hujan, udah mau hujan kan aku motoran toh. Bener. Kalau ke sorean di situ kan yo hujan, aku kan yo susah. Kalau pulangnya kemalaman kan soalnya besok juga kerja kan ya, kerjaan udah menanti itu. Nggak datang lagi, sampai nunggu itu mungkin hampir 2 jam, hampir 2 jaman, sekitar 2 jaman lah ya. Itu nggak ada yang datang gitu loh. 2 jaman Hampir 2 jaman nggak ada yang datang. Dia aku kayak orang terlantar di depan base camp gitu, posisi, nah kan belum makan juga kan waktu itu. Ya. Waktu itu ya kayak orang terlantar itu, jadi di depan base camp. Nah, aku ingat motornya kan kata masnya dimasukkan di yang tempat nginep base camp gitu. Ada anak kecil itu masuk situ ngambil apa nggak tahu gitu, 2. Oh, aku dari situ aku tahu pintunya dibuka itu loh. Tak buka kan motorku kelihatan. Wah, tak ambil motornya. Dia kan bisa ngambil motor, tinggal KTP-nya loh. Ya. Jujur ini setengah gondok, setengah apa jengkel gitu loh. Karena udah di WA di ini, tapi nggak ada yang datang gitu loh. Nggak ada yang datang, nggak tahu. Jadi ya mungkin nilai minusnya dari apa jalur ini mungkin pengelolanya ya, mungkin harus lebih baik lah, harus respect ya. Paling enggak jangan sampai ya kayak saya itu nunggu gitu ya, karena kalau perjalanan jauh ya kan nggak bisa nunggu lama-lama hanya untuk KTP gitu. Mungkin kalau memang pengelolanya nggak bisa standby terus gitu ya, misalnya pas pulang itu kan bisa diakalin, mungkin yang ditinggal jangan KTP asli, fotokopi atau apalah gitu kan bisa ya toh, bisa ditinggal aja kan bisa gitu. Nah karena terlalu lama itu akhirnya saya kan sebel kan, mas ini tak tinggal pulang aja, identitasku biar sini besok dikirim aja dikirim aja gitu ya, dikirim aja, nanti ongkirnya biar aku yang tanggung gitu, biar tak bayar di rumah gitu. Akhirnya tak tinggal pulang gitu. Jadi KTP ku di situ, dikirim beberapa hari kemudian sama si itu nih. Ya daripada nungguin KTP terus nggak ada kepastian datangnya kapan, datang apa enggak. Bener. Ya tahu, walaupun gini maksudku, walaupun 1 orang yang datang itu cuma 1 orang, tapi jangan sampai di kurang respect ini. Gitulah. Aku jujur merasa kurang respect mereka gitu. Karena kalau misalnya dibandingkan dengan pengelola jalur, ya ini saya sebut aja nggak apa ya. Saya sebut aja Sindoro via Watulunyu, pas itu aku ke sana ya toh. Ada vlognya. Jadi pas aku pulang itu kemalaman, itu sampai orang desin itu nyusulin ke jalan. Nyusulin ke ladang ke atas, ke waktu itu 1. ya hampir pos 1. Dari pertengahan itu pas malam aku lihat kok motor banyak banget, tiba-tiba berhenti di depanku. Kaget aku. Tak kira ini jangan-jangan preman apa malakin gitu loh. Nyorotin gitu. Aku lupa tanya gimana. Pokoknya intinya dia mastiin gitu loh kalau kita itu baik-baik aja. Nggak apa-apa Pak, kita emang turunnya kesorean, takutnya ada apa-apa gitu. Mau dijemput, waduh. Jadi mereka peduli banget itu. Peduli banget. Walaupun itu sebenarnya kan belum lewat 1 hari, bahkan belum lewat setengah hari, tapi mereka udah apa ya? Karena peduli. Malah mau dibarengin terus, tapi tak suruh duluan aja karena kita pilih jalan waktu itu. Ya itu aja sih sebenarnya. Kalau jalur dan segala macam, masyarakatnya ramah-ramah. Jadi setiap ketemu itu pasti disapa, bahkan pas di perjalanan ke base camp itu kan naik motor. Naik motor itu orang naik motor nyapa semua loh. Mana itu? Maksudnya kan kalau jalan gitu disapa, oke lah ya, nah, banyak umum lah. Itu naik motor loh, disapa. Padahal jalannya kan kayak motor trail itu loh ya. Itu. Jadi sambil nyetir di jalan yang susah itu sambil monggo mas, monggo gitu, padahal jalannya gini. Apa paling pas sampean niku pakai bawa kamera mungkin? Enggak. Emang ya tulus, mereka tulus dari orang-orangnya. Semua orang, beberapa titik itu kan jalan sulit tuh. Aku fokus nggak lihat orangnya karena aku fokus jalan. Mereka tetap aja nyapa. Aku mau nggak mau akhirnya ya ini gitu, balas apaan mereka. Jadi memang ramah-ramah.
Kalau orangnya ramah-ramah. Nah, dan untuk plang yang rusak tadi sebenarnya sih waktu turunnya tak lihat di base campnya itu banyak plang-plang baru cuma belum dipasang tapi sudah dipersiapkan. Ya. Ya masalahnya mungkin ya, sepinya itu loh. sepinya itu. Jadi kan kalau sepi ya yang di standby apa gitu loh. Bener. Nah, iya toh. Kayak nungguin apa ya. Nungguin apa. Cuma mungkin ya saran saya sih harus punya solusi ya, mungkin biar apa ya, responnya lebih cepat gitu loh. Bener, kedepannya lebih baik. Secara keseluruhan sih bagus, jalurnya bagus, cuma ya itu aja catatan saya itu aja sih. Dan mungkin untuk malam ini ceritanya cukup seperti itu aja ya teman-teman, karena kita mau lanjut makan jagung bakar sama ngopi. Bener. Ya Mas Bian. Gontak ya gini Mas Bian udah habis. Keasikan dengerin dongengnya tuh. Dan nanti untuk cerita kompletnya teman-teman bisa nonton vlognya di pendakian Gunung Sindoro ya. Nanti jangan sampai ketinggalan teman-teman, tonton vlog selanjutnya nanti. Ya mungkin cukup seperti itu aja ya Mas Bian ya. Ya. Mau istirahat? Bener. Ngantuk udah jam setengah 3 ini. Setengah 3. Sampai jumpa lagi nanti di vlog selanjutnya. Saya sama Mas Bian undur dulu. Sampai jumpa lagi. Kita makan jagung dulu.